Apakah benar sudah telat trading Bitcoin saat ini? Oke, kita masuk ke chapter yang pertama, cara trading di Bitcoin. Oke, di Bitcoin sebenarnya ada dua cara tradingnya. Yang pertama itu spot trading dan yang kedua ada namanya CFD. Ini masing-masing ada beberapa kelemahan dan keuntungannya. Yang spot di sini kita bisa membeli atau menjual Bitcoin secara langsung. Biasanya itu kita menggunakan exchange lokal atau di bursa lokal. Keuntungannya itu kalian memiliki Bitcoin tersebut. Tetapi kerugiannya kalau spot, ketika harga naik berarti Anda mendapat keuntungan. Ketika harga turun Anda tidak bisa mendapatkan keuntungan karena hanya satu arah. Yang kedua ada namanya CFD atau Contract for Difference atau yang biasanya kita bilang trading online. CFD di sini kita tidak benar-benar memiliki Bitcoinnya, kita hanya berdagang berdasarkan perubahan harganya. Dimana kita bisa trading CFD, kita bisa menggunakan broker-broker forex yang sudah menyediakan cryptocurrency. Jenis akun di broker forex untuk CFD di sini itu lumayan banyak sebenarnya. Ada yang spread 0, ada yang raw spread, macam-macam di sana. Tapi yang saya suka itu yang raw spread karena komisinya itu pasti untuk setiap perdagangannya. Keuntungannya sekarang, tadi kan kita bahas yang spot keuntungan dan kerugian. Sekarang yang CFD keuntungannya. Keuntungannya di sini yang paling mendasar itu kita bisa berdagang dengan leverage. Jadi contoh modal kalian itu di $100, kalian bisa trading dengan leverage 1:100. Kalian bisa trading menggunakan 10.000 US dollar. Dimana ini berarti kita bisa menaikkan potensi profit kita dengan modal yang lumayan minim. Yang kedua ada namanya short selling. Ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya, mekanisme short selling itu seperti apa. Yang membedakan spot sama CFD, spot di sini hanya bisa mendapatkan keuntungan ketika harga naik, ketika harga turun itu nggak bisa. Kalau CFD kita bisa mendapatkan keuntungan ketika harga naik, ketika harga itu turun kita juga bisa mendapatkan profit di sana. Jadi trader di sini bisa mendapatkan keuntungan walaupun harga naik ataupun harga turun. Nah, yang CFD di sini juga bisa 24,7, jadi full 7 hari 24 jam kalian bisa trading. Kalau kalian itu trading di forex itu hanya 24 jam sampai 5 Senin sampai Jumat saja. Tapi kalau kalian trading cryptocurrency di Contract for Difference di broker Anda itu bisa 24 jam 7 hari seminggu. Dua-duanya ini pasti ada resiko, di mana resiko di sini besar. Di spot market resikonya besar karena pergerakan Bitcoin sangat fluktuatif. Di CFD resikonya lebih besar karena kita menggunakan leverage tadi. Dengan modal kecil kita bisa open posisi lumayan besar. Jadi resikonya itu lebih tinggi di CFD karena kalian bisa kehilangan semua modal ini ketika minusnya tidak mengcover modalnya. Jadi kalian trading tuh sampai minus di $100, kalian trading sampai di minus $100, berarti modal di sini habis menjadi 0. Kita biasanya bilang itu margin call. Kita masuk ke chapter yang kedua. Ada 21 juta Bitcoin dan cara mendapatkannya itu dengan menambang. Ini menarik karena ketika kita menambang dulu dan menemukan Bitcoin, Anda diberi hadiah 2 Bitcoin. Setelah halving, hadiahnya itu menjadi 1 koin, jadi dipangkas separuhnya, yaitu namanya halving. Ketika seseorang menambang Bitcoin dan menemukannya, maka diberi 50 Bitcoin. Setelah halving pertama tahun 2012, hadiahnya dikurangi menjadi 25 Bitcoin. Setelah halving kedua di 2016, hadiahnya dikurangi lagi dari 25 jadi 12,5 Bitcoin. Ini terjadi setiap 4 tahun sekali atau setiap 210.000 blok. Mari kita lihat sejarah halving sebelum-sebelumnya. Halving di 2012. Sebelum halving itu harga di 12. Setelah halving itu harga menjadi $1.000 per 1 Bitcoinnya dalam setahun. Berarti di sini persentase kenaikannya adalah 8.233,33%. Halving 2016 sebelumnya $650 per 1 Bitcoinnya. Setelah halving itu naik menjadi 20.000 pada tahun 2017. Persentase kenaikannya di 2.976,92%. Seperti kalian lihat, sebenarnya persentase kenaikan Bitcoin di sini itu semakin menurun setiap halvingnya, tetapi harganya semakin naik secara drastis. Mungkin karena harganya sudah terlalu mahal. Menurut saya ini ide yang lumayan cerdas karena mengurangi supply laju Bitcoin.
dan membuatnya itu semakin langka. Ini pinter banget karena dalam halving di sini Bitcoin itu tidak berkurang, tetapi penghasilan Bitcoin untuk penambang itu berkurang. Nah, lanjut ke chart tadi. Untuk halving yang 2024 bagaimana? Sebelum halving harga Bitcoin itu di 50.000. Setelah halving diprediksi akan menjadi 100.000 dolar per satu Bitcoinnya. Itu sekitar 1,5 miliaran atau naik sekitar di 100%. Dari sini menarik karena dari halving kita tahu harga Bitcoin memang naiknya secara drastis dari angkanya, tetapi dari persentasenya itu nggak begitu besar sebenarnya. Namun prediksi ini berbasis data dan bisa nggak valid kalau terjadi faktor-faktor yang ini, yaitu kita masuk ke chapter yang ketiga, faktor pendukung kenaikan harga. Yang pertama yaitu pertumbuhan adopsi. Semakin banyak orang menggunakan Bitcoin, harga Bitcoin bakalan semakin melambung tinggi kencang. Yang kedua, institusi-institusi mulai meliriknya. Dan yang ketiga, baru-baru ini itu kalian yang tahu adopsi ETF. Itu lumayan untuk merubah harga Bitcoin. Yang terakhir, minat Bitcoin ini terus naik. Jadi semakin banyak orang yang menyadari Bitcoin ini keren nih. Bitcoin ini bermanfaat nih untuk trading, investasi. Itu harga Bitcoin pastinya semakin melambung tinggi. Kita masuk ke chapter yang keempat, yaitu analisa teknikal. Sebenarnya dengan analisa teknikal kita juga bisa memprediksi harga Bitcoin bakalan kemana untuk kedepannya. Gambar menunjukkan Bitcoin di sini dari tahun 2023 Oktober di area sini sampai sekarang itu tren sedang naik. Kelihatan kan tren sedang naik. Kalau kalian klik trendline pun harga itu sedang naik 45 derajat. Resisten yang sangat signifikan itu di harga sekitaran di 72.000. Resisten di sini ketika harga itu nyentuh banyak orang menjual. Banyak orang menjual. Makanya ketika nyentuh harga 72.000 banyak orang menjual karena itu harga resisten yang paling kuat. Kemudian ada support di harga 60 ribuan. Nah, di harga sini. Nah, lihat, harga Bitcoin itu hanya mental-mental di harga situ-situ saja. Dan pola di sini kelihatan bahwa pola sedang menunjukkan higher high, higher low, higher high, higher low, berarti akan ada kelanjutan untuk higher high. Ini masuk akal. Saran saja sih kalau kalian trading di Bitcoin, gunain broker yang sudah terkoneksi TradingView atau ada TradingView di dalamnya. Itu lebih enak banget kalau mau trading. Karena menurut saya untuk analisis itu paling bagus menggunakan TradingView daripada MetaTrader. Oke, skenario-nya untuk Bitcoin. Kalau dilihat dari sini, kemungkinan di 100.000 itu menurut saya masih possible atau masih bisa. Karena market di sini biasanya harga kenaikan, kemudian konsolidasi untuk melanjutkan ke naikkan. Untuk harga Bitcoin di 100.000 itu menurut saya masih target yang masuk akal. Apalagi kalau 72.000-nya di sini sudah ke break dengan momentum yang kencang banget. Jadi harga 72.000 tiba-tiba langsung naik drastis. 100.000 bisa jadi harga selanjutnya. Nah, tetapi ketika harga 60.000 ini ke break secara kenceng juga, berarti indikasi bahwa bisa jadi harga masih akan ada kelanjutan sampai di area supply dan demand sebelumnya di sini. Jadi kita tinggal tunggu harga resisten sama supportnya ini ke tembus karena masih konsolidasi. Kalau kalian pengen lihat kita trading langsung, entah itu forex, entah itu emas, entah itu Bitcoin, kalian bisa cek live trading kita setiap Senin sampai Jumat jam di bawah sini. Semuanya itu gratis. Kalian bisa ngobrol sama kita, kalian bisa analisa bareng sama kita. Kalau kalian juga masih baru, kita ada playlist tahap 1 sampai tahap 8 itu gratis semuanya. Enjoy. Untuk saran pertama pastinya diversifikasi portofolionya. Menurut saya diversifikasi portofolio di sini agak lumayan penting. Contoh kita punya tabungan 100 juta, kita masukin ke Bitcoin semua. Menurut saya, apalagi saya udah punya keluarga sama punya anak, takutnya kalau ada apa-apa. Jadi mungkin kalau orangnya konservatif 10% masukin ke kripto, silahkan. Tapi setidaknya harus ada yang lain-lainnya, jangan full ke sana. Karena kalau kita udah punya keluarga, udah punya anak, takutnya ada apa-apa. Yang kedua, saran itu investasi jangka panjang. Jangan tiap menit dilihat, tiap detik dilihat, tiap hari dilihat. Jangan, jangka panjang. Kalau kalian lihat data-data sebelumnya,
Bitcoin baru bergerak itu lumayan lama, dari 2012, 2016. Kalau kalian lihat dari chart tadi, halving saja nunggu 4 tahun. Jadi jangan berpikiran setiap hari itu mau ngecek market Bitcoin. Nah. Yang ketiga, info. Update informasi. Memang zaman sekarang itu informasinya banyak, kita harus rangkum, kita harus cek-cek kembali, tetapi kita harus tetap update sebenarnya Bitcoin ini seperti apa. Itu dari saya, semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye.